kasus dugaan skandal akademi yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini ternyata masih ramai dibicarakan. Dan kasus ini semakin memanas oleh karena banyaknya temuan-temuan netizen yang baru diungkapkan ke publik. Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi pastikan sudah klik tombol subscribe di kanal ini supaya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan informasi. Mohon juga untuk membagikan video ini kepada yang lain supaya mereka mendapatkan informasi yang sama. Oke, jadi mungkin ada Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang baru pertama kali mampir dan tersesat di kanal ini ya. Emotional, damn it. Jadi mari kita samakan frekuensi sejenak dulu. Beberapa hari terakhir ini, dunia akademik kita ini sedang tidak baik-baik saja loh. Kenapa? Sebuah badai dugaan akademik fraud atau manipulasi riset internasional tengah memanas yang disinyalir melibatkan kelompok saudara RF dan saudari P. Kasus ini bukan sekedar urusan lupa menaruh kutipan atau salah format daftar pustaka. Bukan. Netizen mencium adanya modus operandi yang sangat sistematis. Mulai dari pencatutan nama puluhan akademisi tanpa izin, penciptaan afiliasi kampus fiktif, kemudian ada dugaan penggunaan kecerdasan buatan untuk meracik draft medis instan. Luar biasa ini. Tujuannya apa sih? Dari jejak digital yang ada, publik menduga kuat ini demi memburu travel grant bernilai puluhan juta rupiah. Skandal ini bukan lagi sekedar obrolan kantin kampus. Ini telah bermutasi menjadi bola salju yang mengancam marwah dan nama baik seluruh peneliti Indonesia di mata dunia. Di sini saya harus menegaskan posisi saya. Saya bukanlah seorang detektif atau investigator rahasia. Saya hanyalah seorang peneliti yang merangkum temuan-temuan luar biasa dari intelijen netizen kita dan mengulasnya murni dari kacamata logika akademik. Jadi sebelum kita mulai membedah, tolong baca disclaimer yang tertera di layar Anda. Seluruh informasi yang akan kita ulas dikumpulkan murni dari jejak digital yang dibongkar oleh netizen dari akses publik. Mulai dari profil LinkedIn, pangkalan data PDDikti, hingga data resmi dari Panitia Konferensi ISPPD 2026. Selain itu, kami menegaskan bahwa konten ini sama sekali tidak bertujuan untuk menuduh atau memvonis fakta hukum tertentu secara sepihak. Kami wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami juga memastikan tidak ada penyebaran data pribadi yang melanggar privasi atau doxing. Semua ini adalah data yang memang sudah dipublikasikan di ranah publik. Segala bentuk interpretasi saya serahkan seutuhnya pada nalar kritis Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi, mari kita ulas satu persatu ya. Sebagai seorang peneliti, saya tahu betul betapa berdarah-darahnya perjuangan mencari dana riset dan beasiswa di negeri ini. Disinilah intelijen netizen menemukan ironi yang membuat banyak dari kita mengelus dada. Mari kita lihat rekam jejak sosok yang diduga menjadi salah satu motor utama publikasi-publikasi ini. Sebut saja saudari P. Dari temuan netizen yang bersumber dari rekam jejak digitalnya, diketahui saudari P ini menempuh S1 menggunakan beasiswa bidik misi yang kini kita kenal sebagai KIPK. Tidak terhenti di situ. Studi S2-nya pun didanai oleh beasiswa LPDP. Luar biasa. Bayangkan kekecewaan publik. Kita bicara tentang sosok yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan jalan karir terbaik dari keringat rakyat. Namun, justru diduga memanfaatkannya untuk praktik yang mencoreng dunia akademik. Dan ironi ini Bapak Ibu semuanya, semakin dalam ketika netizen menyoroti terduga lainnya. Sebut saja saudari RW. Beliau adalah lulusan pendidikan biologi dari sebuah universitas negeri ternama dan rekam jejaknya menunjukkan ia pernah mengabdi dengan profesi yang sangat mulia, menjadi seorang guru SMA. Bapak Ibu semuanya, melihat nama seorang mantan pendidik, seseorang yang seharusnya memegang teguh kejujuran di depan murid-muridnya, terseret dalam pusaran dugaan manipulasi masif ini. Rasanya sungguh memprihatinkan ya. Ini bukan lagi sekedar soal paper, ini soal krisis moralitas. Sekarang mari kita lihat ke bagian yang paling membuat dahi berkerut. Selama ini kita mendengar bantahan keras dan surat pernyataan sikap dari pihak-pihak yang namanya dicatut. Salah satunya adalah saudari AS ya, yang menuntut namanya dibersihkan. Di atas kertas ia adalah korban murni. Tapi ini ada tapinya. Mata jeli netizen kita ternyata tidak mudah puas dengan surat pernyataan. Ini menarik ini. Komunitas digital mulai bergerak dan algoritma search engine pun bercerita lain rupanya. Data publik menunjukkan bahwa saudari P dan saudari AS
Ternyata bukan sekedar dua nama yang kebetulan berpapasan di dunia maya. Eh, 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 eh. Ini luar biasa ini. Berikut adalah 3 temuan krusial dari netizen. Yang pertama, mereka ini satu alma mater. Berdasarkan penelusuran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau Pendidikti, Saudari P dan Saudari AS sama-sama ternyata tercatat sebagai mahasiswa magister matematika di Institut Teknologi Bandung ITB angkatan 2020. Mereka berdua pun tercatat lulus pada semester yang sama persis, yakni pada semester genap 2021-2022. Berikutnya, mereka ini adalah rekanan penulis buku. Data dari Direktori Buku Online menunjukkan bahwa pada bulan September 2023, Saudari P dan AS berafiliasi menjadi rekan penulis untuk sebuah buku berjudul Storymatika, Curhatan Anak Matematika Tanpa Rumus Matematika. Berikutnya yang ketiga, mereka ini rekanan dalam hal publikasi ilmiah. Kolaborasi ini ternyata tidak berhenti di buku loh. Terdapat artikel di Journal of Mathematics Education and Science yang mencantumkan nama AS dan P sebagai penulis. Artikel ini disubmit pada 28 Juli 2023 dan baru saja diterima atau accepted pada 11 April 2024. Temuan netizen ini memunculkan pertanyaan yang sangat mengganggu logika. Kenapa? Jika Anda memiliki riwayat kolaborasi akademik yang begitu erat, menulis buku bersama, bahkan menyusun karya tulis ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal, seberapa masuk akal klaim bahwa Anda sama sekali tidak tahu menahu aktivitas publikasi internasional yang dilakukan rekan terdekat Anda tersebut? Ini pertanyaan logis dan valid dari netizen. Tentu, sebagai penganut asas praduga tak bersalah, kita bisa saja berasumsi ini murni pengkhianatan sepihak dari seorang teman. Ya mungkin ya, namun netizen memiliki hak penuh untuk bertanya-tanya. Ya kamu bertanya-tanya, saya pun bertanya-tanya. Pertanyaan itu semakin tajam saat kita menyentuh aspek administratif dari konferensi ini. Lihat ya ini. Dalam dokumen yang dibongkar netizen, konferensi SPPD 2026 ini menyediakan dana perjalanan atau travel grant yang sangat menggiurkan, mencapai 1.250 euro atau sekitar 26 juta rupiah per orang. Namun faktanya di lapangan, hanya Saudari P yang hadir secara fisik di sana. Syarat utama untuk mencairkan travel grant ini sangatlah ketat. Panitia mewajibkan lampiran scan paspor asli. Disinilah letak misterinya. Bagaimana mungkin Saudari P bisa mendapatkan scan paspor asli dari pihak-pihak yang namanya dicatut? Fakta terbaru yang dibongkar oleh intelijen netizen menemukan bahwa paspor milik Saudari AS bahkan baru diterbitkan pada pertengahan tahun 2022 ini. Itulah mengapa seorang netizen dengan akun threads Badan Intelijen Netizen melempar satu pertanyaan pamungkas ini kepada kita semua. Menurut kamu, apakah AS memang tidak terlibat sama sekali? Apakah ada kebocoran data pribadi yang fatal di sini? Ataukah paspor itu memang diberikan secara sadar untuk keperluan administrasi tertentu? Sebagai netizen yang cerdas, silahkan kalian tuliskan analisis dan teori logis kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan ini dengan kepala dingin. Dan bagi siapapun yang terlibat dalam pusaran ini, waktu untuk bermain-main di zona abu-abu sudah habis. Kabar terbaru dari netizen mengkonfirmasi bahwa kasus ini telah meroket ke eskalasi global. Pihak penyelenggara konferensi internasional, yakni para pimpinan di SPPD, bersama dengan Kens Group, akhirnya turun tangan langsung. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang belum tahu, Kens Group adalah salah satu profesional congress organizer berskala global yang sangat disegani dalam menangani delegasi medis dunia. Saat ini, mereka sedang melakukan investigasi resmi tingkat tinggi untuk mengaudit dugaan pemalsuan ini demi menentukan sanksi lanjutan. Nah, investigasi level ini berpotensi membongkar segalanya, mulai dari log data pendaftaran, jejak IP address, hingga audit finansial asal-usul pembayaran pendaftaran konferensi tersebut. Institusi dalam negeri mungkin bisa berlindung di balik rilis bantahan, tapi ingatlah, auditor internasional memiliki standarnya sendiri yang tidak bisa dikompromikan. Namun, rangkuman investigasi kita ini belum berakhir di sini. Kepingan puzzle masih terus berjatuhan. Di video selanjutnya, kita akan membongkar sisi yang lebih sensitif. Ini tentang aliran finansial dan nasib uang negara. Bagaimana nasib beasiswa LPDP dan KIPK yang diduga dinikmati oleh oknum ini? Apakah pemerintah pusat akan mengambil langkah pembekuan atau sanksi ganti rugi? Oleh karenanya, pastikan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya telah menekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke semua grup WhatsApp atau komunitas ataupun BEM kampus lah.
dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena begitu ada update dari hasil investigasi internasional maupun temuan baru netizen, kita akan langsung mengulasnya untuk Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, mari kita jaga kewarasan logika kita. Kedepankan terus asas praduga tak bersalah dan biarkan rentetan fakta yang berbicara. Tetaplah skeptis, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di pembaharuan krusial berikutnya. Salam integritas.